kesempatan ini saya mensimulasikan penggunaan aplikasi e-learning untuk pembelajaran. Yang pertama, ketika kita buka aplikasi, akan muncul tampilan seperti ini, tampilan awal. Jadi tampilan awal ini untuk para siswa-siswi untuk bisa login atau masuk ke dalam aplikasi. Jadi nanti siswa-siswi memasukkan username yang sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu guru sekalian ataupun UPS sekolah masing-masing. Username dan password. Lalu klik login. Sebelum itu, kita harus mendaftarkan siswa-siswi tersebut. Bagaimana caranya? Cukup tekan atau klik silakan daftar terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu scroll ke bawah, tekan ini, tekan link silakan daftar. Setelah itu close saja. Lalu masukkan nomor NISN sekolah, kurang lebih 9 sampai 15 karakter lebih ya, NISN siswa-siswi. Kalau memang belum terdaftar, kita isi acak saja, nantinya kita bisa update. Lalu nama lengkap, ini saya coba trial tempat lahir. Ini tanggal lahir, bulan, hari, bulan, tahun. Agama, jenis kelamin, alamat, lawa, kelasnya. Nah, ini bisa dipilih tahun masuknya berapa. Nanti kalau misal ada foto siswa-siswinya bisa diinputkan di sini. Nah, untuk penginputan username bisa pakai beberapa cara. Yang pertama, nama depan disambung dengan nama belakang. Misal namanya Kuncoro Adi Setiawan. Jadi kita isi Kuncoro spasi Setiawan. Kalau misal namanya terdiri dari satu kata, cukup isi Kuncoro saja ya. Untuk passwordnya, ini saya isi 123. Nah, ini kalau berhasil akan muncul tulisan seperti ini. Oke. Nah, ini di close saja. Setelah itu kita masuk ke halaman admin atau halaman guru. Cukup tambahkan di linknya /admin. Kenapa kok halamannya berbeda? Supaya ada pembeda antara login siswa dengan login guru atau administrator sekolah. Untuk username dan password untuk masuk ke halaman admin, cukup isi admin, passwordnya admin, kecil semua. Lalu klik login, klik lanjutkan atau continue. Jadi di halaman admin atau halaman administrator sekolah, pertama kita disediakan tampilan berapa jumlah data pengajar atau guru, data yang sudah registrasi siswanya, data siswanya yang sudah masuk, data mata pelajaran, dan data kelas. Jadi tadi kan kita sudah mendaftarkan satu siswa, lalu kita masuk ke manajemen data, klik registrasi untuk memasukkan anak tersebut ke dalam sekolah tersebut. Nah, cukup klik aktifkan saja. Nah, nanti sudah masuk. Kalau memang anak tersebut itu mungkin ketika kita tambahkan ada kesalahan inputan, bisa klik hapus. Nah, fitur ini sebenarnya memudahkan ketika Bapak Ibu guru sekalian menambahkan ataukah ketika PPDB. Jadi
ketika kita menambahkan ke siswanya, menambahkan siswa ke dalam aplikasi, tetapi siswa tersebut memang tidak layak atau tidak berhasil lolos seleksi masuk sekolah tersebut. Jadi cukup hapus saja. Tapi kalau berhasil ataukah lolos seleksi, kita cukup aktifkan saja. Tuh. Lalu di sini ada beberapa fitur. Yang pertama fitur kelas. Ini nantinya menambahkan kelas di dalam suatu SD. Jadi semisal kelas 1 ada kelas 1A dan 1B. Jadi ini kan semisal contoh kan ada kelas 1 ya. Tapi nggak ada kelas 1A dan 1B. Kita cukup tambahkan di sini. Kita edit. Edit. Kita tambahkan kelas 1A. Kok semisal di situ sudah ada guru, kita cukup tambahkan di sini. Semisal kelas 1A ini wali kelasnya Bu Khalifa. Nah, cukup klik sini aja. Lalu ketua kelasnya siapa? Misal Dimas Fajar. Cukup simpan. Nah, di sini nanti otomatis kelas 1A, wali kelasnya Khalifa, ketua kelasnya Dimas Fajar. Gitu. Kalau semisal kelas tersebut belum ada wali kelas dan ketua kelas, cukup kita kosongi aja. Untuk menambahkan, cukup klik ini, tambah data. Nah, kita cukup tambahkan kelas 1B. Nah, ini simpan. Nah, oke. Untuk mengurutkan cukup di sini. Nah, kelas 1A, kelas 1B. Lalu yang kedua, mata pelajaran. Untuk menambahkan mata pelajaran. Caranya, klik tambah data. Semisal kita menambahkan mata pelajaran tematik 5. Nah, caranya kode mapel ini diisi singkatan dari mata pelajaran tersebut. Misal TMT 5. Kita isi nama perannya atau dari singkatan itu tematik 5. Klik simpan. Nah, yang kita input tadi kita masuk ke halaman 2. Nah, ini sudah masuk ya, tematik 5. Lalu materi. Materi ini kalau semisal Bapak Ibu guru sekalian ingin sharing atau membagikan materi yang akan nantinya dibaca oleh siswa-siswi. Cara menambahkannya, cukup klik tambah data, tambahkan judul apa materinya, mata pelajarannya apa, kelasnya apa, lalu bisa input soalnya. Nah, input soalnya ini bisa berupa foto, dokumen. Jadinya bisa menyesuaikan ya. Setelah itu klik simpan. Lalu kalau tugas ini hampir sama dengan materi, cuma kalau tugas ini kan ada waktunya, waktu pembuatan dan kapan pengumpulannya. Nah, seperti ini, tugas IPA kelas 4 buat tanggal 4 Februari, tanggal akhir pengumpulan tanggal 5. Pembuatnya nanti ketahuan di sini, jadi nanti Bapak Ibu guru menambahkan tugas IPA. Nah, yang buat ini Ibu Oliva. Jadi di sini nanti keterangannya yang buat adalah Ibu Oliva. Tuh. Terus kita bisa menambahkan soal. Jadi kita sudah buat ya. Tugasnya kita tambahkan soalnya. Nah, tugas 1 pertanyaannya apa yang dimaksud dengan manusia? Nah, ini gambarnya apa? Kalau sudah, tinggal simpan. Kalau nggak ada gambarnya, semisal apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Di sini nantinya ibu sertakan atau bapak sertakan gambar rantai makanan. Jadi kayak padi dimakan tikus, tikus dimakan ular dan sebagainya. Lalu klik simpan.
Oke, nah ini sudah kita input akan muncul seperti ini. Nah, ini tugas IPA kelas 4 ya. Lalu CPT. CPT ini kan kita buat ujian online berupa tryout UTS UAS online. Jadi CPT ini kita buat soal 1 sampai 50 semisal. Dari soal tersebut itu acak. Jadi siswa satu dengan yang lainnya itu tidak bisa nyontek satu sama lain. Prinsipnya sama. Kita input judulnya apa, kelas berapa, mata pelajarannya apa, yang tanggal buatnya kapan, waktu soal semisal 60 menit berarti 1 jam. Kalau 30 menit berarti setengah jam. Kalau sudah, klik simpan. Seperti itu. Lalu ada pengumuman. Jadi pengumuman ini sebenarnya opsional ya. Jadi kita buat guru buat pengumuman semisal kelas 1 ada jadwal imunisasi. Jadi nanti info tersebut bisa tertampil ataukah muncul di halaman siswa kelas 1. Kalau kelas 2 sampai kelas 6 tidak akan bisa muncul soalnya diperuntukkan untuk kelas 1. Lalu ada yang namanya rekap. Jadi kalau ini kan menu admin atau menu kepala sekolah. Jadinya kepala sekolah bisa melihat jurnal harian yang diinput oleh guru kapan saja. Presensi siswa ini juga sama. Ini ibaratnya absensi siswa ya. Bisa dipakai, bisa tidak. Manajemen data ini kita bisa menambahkan guru di sini ya. Guru bisa ditambahkan, guru yang aktif atau tidak bisa diinput di sini. Tambah data seperti biasa, kita isi nomor induk dan sebagainya. Berikut juga siswa. Jadi kita bisa uh, menonaktifkan atau mengaktifkan. Jadi kalau nonaktifkan semisal dia sudah lulus atau sudah tidak berada di SD tersebut. Misal ini Kuncoro. Nah, ini Kuncoro. Kita bisa lihat username dan passwordnya. Kalau registrasi siswa yang sudah saya jelaskan tadi. Terus terakhir video conference ini untuk bertatap muka secara online. Seperti itu. Kalau edit profil ini nanti kita bisa mengubah profil kita masing-masing. Jadi guru bisa mengedit username dan password. Nama lengkapnya kalau mungkin ada kesalahan inputan. Seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.